Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk seminar proposal Saudari Dewa Delasari. Yang terhormat dosen pembimbing penelitian pendidikan 2 yaitu Ibu Maisrilina SPD MPD dan seterusnya teman-teman dari kelas 19 PB 03. Baiklah, langsung saja mari kita mulai seminar proposal pada hari ini yaitu dari Dewa Delasari dengan judul proposal yaitu pengaruh motivasi dan disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar kelas 5 SD Negeri 29 3 Pasar, Kerman, Kabupaten Kerinci. Baiklah, kepada Saudari Dewa Delasari dipersilakan untuk mempresentasikan proposalnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dewa Delasari akan menyampaikan proposal saya dengan judul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar Kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Motivasi belajar dan disiplin belajar berkaitan dengan hasil belajar. Menurut Nasar tahun 2014 halaman 11, motivasi yang dimiliki siswa untuk belajar sangat berperan dalam kemajuan dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi, berkemungkinan akan berhasil dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkatan motivasi seseorang, semakin meningkat pula usaha yang dilakukan orang tersebut dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Sedangkan menurut Majid tahun 2014, pembelajaran adalah suatu konsep dari belajar dan mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Berdasarkan observasi awal di sekolah dasar kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci, ditemukan perilaku siswa dan guru. Dari segi siswa, terdiri dari 5. Yang pertama, siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, ada beberapa siswa tidak membawa alat tulis. Yang ketiga, jika ada guru tidak masuk, siswa lebih memilih ribut daripada belajar. Yang keempat yaitu jika ada pelajaran yang mereka tidak sukai, mereka tidak betah berada dalam kelas. Dan yang kelima yaitu rasa ingin tahu siswa yang lemah. Dilihat dari segi guru, pemberian motivasi belajar masih kurang, sering diberikan kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Guru di sana kurang bisa memanfaatkan sela waktu dalam memasukkan sebuah motivasi kepada siswa dalam kegiatan belajar, sehingga motivasi siswa dalam belajar masih kurang. Hal ini kemungkinan akan memberi yang dampak negatif pada prestasi belajar siswa. Dampak atau akibat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan perilaku dari sekian faktor yang terdapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah motivasi yang keluar dalam diri. Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan serta upaya pembelajaran di sekolah. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu.
Solusinya, salah satu faktor keberhasilan dalam belajar yaitu motivasi peserta didik untuk belajar. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Motivasi dalam diri siswa akan berdampak pada karakter siswa yang bersemangat, tekun, ulet, dan berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Motivasi sebagai pendorong dalam membangkitkan semangat belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu kurangnya pemberian penguatan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, masih terdapat guru yang kurang memiliki keterampilan mengolah kelas dengan baik. Dan yang keempat yaitu kurangnya disiplin siswa dalam menaati peraturan sekolah yang berlaku seperti terlambat masuk kelas, membuat gaduh saat pembelajaran, dan mencontek dalam mengerjakan tugas. Dan yang kelima yaitu sebagai hasil belajar IPA, siswa masih kurang dari kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Batasan masalah yang pertama itu motivasi belajar yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci yang meliputi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu disiplin belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu disiplin belajar di sekolah maupun di rumah, meliputi disiplin berangkat sekolah, disiplin mengikuti pembelajaran di kelas, disiplin mengerjakan tugas individu maupun kelompok, disiplin ketika belajar di rumah, dan disiplin menaati tata tertib sekolah. Dan yang ketiga yaitu hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian akhir semester atau PAS, semester gasal pada mata pelajaran IPA pada ranah kognitif. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi dan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu secara umum untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Adapun secara khusus yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi dan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu secara teoritis, memberikan gambaran tentang pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap kelas 5 belajar khususnya dalam mata pelajaran IPA, menambah wawasan dan pengetahuan tentang unsur-unsur yang membentuk motivasi dan disiplin belajar siswa. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademik, ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan berkaitan dengan pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar. Selanjutnya yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi kepala sekolah bermanfaat sebagai bahan informasi serta masukan bagi sekolah mengenai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, disiplin belajar, dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu bagi guru digunakan sebagai bahan masukan bagi guru pentingnya memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar, disiplin belajar, dan hasil belajar yang baik. Yang terakhir yaitu bagi peneliti, selanjutnya dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti khususnya di bidang pendidikan.
Bab 2 yaitu kajian pustaka. A. Kajian teori secara umum terdiri dari 6. Yang pertama yaitu hakikat belajar, motivasi belajar, disiplin belajar, hakikat IPA, hasil belajar IPA, hubungan antar variabel. Yang B yaitu hasil penelitian yang relevan. Pujiastuti tahun 2015 berjudul Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar IPA di MI Kota Salatiga tahun pelajaran 2014-2015. Endah tahun 2016 mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dengan judul Pengaruh Motivasi dan Kedisiplinan Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar IPA Siswa SD di Gugus Martopuro, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tahun pelajaran 2015 dan 2016. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang C yaitu kerangka berpikir. Motivasi belajar X1 merupakan dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri siswa sehingga timbul gerakan yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang dikehendaki. Ya, adapun disiplin belajar yaitu X2 merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan siswa dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, orang tua, maupun dirinya sendiri. Hasil belajar Y dalam penelitian ini menggunakan nilai penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran IPA semester 1 siswa kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Bab 3 yaitu metode penelitian. Secara umum, yang pertama lokasi penelitian, yang kedua rancangan penelitian, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama lokasi penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci di kelas 5. Subjek penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci di kelas 5 sebanyak 23 peserta didik, di mana terdiri dari laki-laki 10 peserta didik dan perempuan 13 peserta didik. Waktu atau lama penelitian dilakukan pada semester Januari-Juni tahun ajaran 2020-2021, tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Rancangan penelitian yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas terdiri dari 3 menurut para ahli. Yang pertama yaitu Suharsimi Aringkunto, Sukidin dan kawan-kawan, Ojo dan Sumulyan dalam Sukidin dan kawan-kawan tahun 2002 halaman 55. Yang B yaitu rancangan penelitian, terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Yang C, subjek dan objek. Subjek dilakukan terhadap siswa kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci sebanyak 23 peserta didik, di mana terdiri dari laki-laki 10 peserta didik dan perempuan 13 peserta didik. Objek, terdapat 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa, sedangkan variabel dependen atau yang dipengaruhi adalah hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 29/3 Pasar Kerman, Kabupaten Kerinci. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dan teknik dokumen. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen untuk menghimpun data dengan variabel penelitian. Yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data terdiri dari angket, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu analisis data, analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada simulator yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Selanjutnya kepada anggota seminar, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya kepada pengamat 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil argumennya. Kepada pengamat 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Adi Suryaningsih selaku kontributor 1 akan memberikan sedikit tanggapan atas penampilan dari seminar proposal Saudari Dewa Delasari. Secara keseluruhan, proposal yang telah penyaji buat telah masuk ke dalam kriteria baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu penyaji perhatikan lebih lanjut, seperti kesalahan dalam penulisan atau typo untuk penulisan proposalnya. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada penyaji, apa saja permasalahan yang dibahas pada proposal penyaji? Baik, sekian pertanyaan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Langsung saja kepada simulator untuk menjawab pertanyaan dari kontributor 1 tadi. Kepada simulator dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kontributor 1, di mana pertanyaannya adalah apa saja permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, kurangnya pemberian penguatan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, masih terdapat guru yang kurang memiliki keterampilan mengolah kelas dengan baik. Yang keempat yaitu kurangnya disiplin siswa dalam menaati peraturan sekolah yang berlaku seperti terlambat masuk kelas, membuat gaduh saat pembelajaran, dan mencontek dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir yaitu sebagian hasil belajar IPA siswa masih kurang dari kriteria ketuntasan minimum atau KKN. Baiklah, itu jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada simulator. Selanjutnya kepada kontributor 2 dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Kepada kontributor 2 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aditya Putra selaku kontributor 2 akan memberikan sedikit tanggapan terkait presentasi proposal Saudari Sari.
Saya setuju dengan pendapat kontributor 1 tadi yang mengatakan bahwa proposal yang saudari Sari buat sudah cukup bagus. Namun di sini saya ingin berikan beberapa komentar, yaitu jika penelitian dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, maka subjek penelitiannya itu bukan hanya siswa, tapi juga guru. Dan juga dalam proposal saudari Sari, teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data juga tidak disebutkan. Nah, baiklah, mungkin sekian tanggapan saya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Sari, apa alasan saudari Sari memilih judul ini? Nah, baiklah, hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kontributor 2. Mungkin langsung saja simulator Dewa Delasari untuk menjawab pertanyaan dari kontributor 2 tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kontributor 2. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intens usaha dan upaya yang dilakukan. Maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Sebaliknya, jika motivasi belajar rendah dalam belajar memungkinkan akan memperoleh prestasi belajar yang rendah pula. Motivasi dalam diri siswa akan berdampak pada karakter siswa yang bersemangat, tekun, ulet, dan berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Motivasi sebagai pendorong dalam membangkitkan semangat belajar siswa. Baiklah, itulah jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dewa Sali. Baiklah, sudah sampai kita di penghujung acara seminar proposal dari saudari Dewa Delasari. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.